Selamat malam Indonesia. Selamat bergabung dalam debat pertama calon presiden 2024. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Nggak ada lagi cerita Tusinta, nggak ada cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki. Selamat malam pemirsa, debat perdana calon presiden menyisakan banyak cerita. Isu penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi nyatanya mampu memanaskan tensi ketiga kandidat presiden dalam adu argumentasi. Saling serang antara masing-masing capres pun terjadi. Saya Abraham Silaban akan mengulas selengkapnya dalam The Prime Show, Panas, debat perdana calon presiden. Debat perdana calon presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024-2029 telah digelar di halaman kantor KPU Selasa malam. Debat panas pun tersaji di debat perdana Pilpres 2024 antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Perdebatan itu mengenai Pilgub DKI 2017 hingga oposisi. Mulanya Anies Baswedan mengeluhkan soal demokrasi di era Jokowi. Anies menyebut kini rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Prabowo pun membela Jokowi, bahkan mengatakan bahwa partainya mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dengan lantang, Prabowo pun mengatakannya kepada Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Perdebatan sengit juga terjadi saat Anies singgung Prabowo perihal putusan MK. Anies merasa Prabowo diuntungkan dengan putusan MK tersebut. Menanggapi hal itu, Prabowo pun menjawabnya dengan lantang. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Tak hanya itu, isu pelanggaran HAM juga menimbulkan perdebatan sengit antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Saat itu Ganjar menanyakan pada Prabowo terkait penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Debat Pilpres kedua rencananya akan digelar pekan depan, 22 Desember 2023, dengan tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dalam visi misinya, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyampaikan slogan perubahan. Anies Baswedan menyebutkan penegakan hukum di Indonesia belum maksimal. Salah satu contoh yang diangkat oleh Anies adalah kasus Mega Suryani Dewi, korban KDRT yang tewas di tangan suaminya. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara
tidak diperhatikan dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Ya, dalam visi misinya calon presiden nomor 1 Anies Baswedan menyampaikan bahwa ia menyoroti satu isu, yaitu kasus KDRT yang terjadi di Cikarang Barat. Saya Abraham Silaban mengangkat kasus ini secara mendalam dalam peristiwa tragis yang dialami oleh almarhum Mega Suryani Dewi. Dan sudah bersama kami di studio Ibu Linda, Ibunda almarhum. Ibu, sehat Bu? Insya Allah, Alhamdulillah. Ya, kami masih bisa melihat ada raut kesedihan di wajah Bu Linda. Bu Linda, barangkali publik penting untuk diingatkan kembali memori apa yang terjadi pada kasus Mega Suryani Dewi. Saya Abraham Silaban melakukan penelusuran khusus untuk apa yang menimpa Mega Suryani Dewi. Kita saksikan bersama. September 2023, berita pembunuhan sadis seorang wanita oleh suaminya di dalam kontrakan menggemparkan warga Cikarang Barat. Mega Suryani Dewi dihabisi suaminya Nando hingga meregang nyawa saat kedua anaknya berada di rumah. Diketahui terdapat luka lebam dan sayatan di leher Mega saat jenazahnya ditemukan ibu kandungnya. Menurut pengakuan teman dekat dan keluarga, semasa hidup berumah tangga dengan Nando, Mega kerap mendapat perlakuan kasar. Namun demi anak, Mega bertahan. Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya? Ya. Ya. Mohon maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul, sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, lalu setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anak itu terbangun dan kebetulan ada sisa darah. Saya, Abraham Silaban, menemui orang tua korban tepat di hari ke-14 Mega berpulang. Sore itu Linda hendak mengunjungi makam Mega. Saya bersama tim AB Plus menemani Linda menuju pusara putri tercintanya yang jaraknya hanya beberapa kilo saja dari kediaman keluarga. Sobat, saya ada di sini di tempat peristirahatan terakhir almarhumah Mega bersama dengan Ibunda, Ibu Linda. Tentu ini menjadi pukulan yang barangkali akan sulit dilupakan, butuh waktu untuk bisa melupakan ini semua. Almarhumah pergi sebagai seorang putri dan pergi juga sebagai seorang istri, pergi berpulang sebagai ibu dari 2 orang anaknya. Di balik ini semua, jangan sampai ada kejadian serupa. Kasus kekerasan
dalam rumah tangga harus dihentikan. Tenang ya, anak-anak yang ibu urus. Itu pesan ibu. Insya Allah ibu kuat. Insya Allah ibu bisa bawa amanah. Ibu urus dengan ikhlas, dengan sekuat tenaga dan ibu pikiran ibu bersama kakak. Yang penting dan tenang di sana ya. Dan juga dari ibu sayang amat Neng. Neng tenang ya sayang. Udah sama ibu, aman sama ibu. Pasti ibu urusin sampai gede. Sayang ya, Neng tenang ya. Semoga Allah bagi semua amal baik Neng. Neng tenang di alam kubur. Ibu yakin Neng udah ada di surganya Allah. Neng anak yang baik, Neng anak yang cerdas. Hati siapa yang tak akan patah apabila mengalami apa yang dialami oleh Bu Linda. Bu Linda, sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir di studio ya Bu ya. Saya memohon maaf Bu, kami tidak berupaya untuk membuka luka lama yang terjadi Bu. Kami ingin mengetahui keadaan Ibu sekarang, keadaan keluarga sekarang. Kasusnya sudah terjadi hampir 3 bulan yang lalu. Bagaimana keadaan Ibu dan keluarga sekarang? Untuk kesehatan kami baik, anak-anak baik, alhamdulillah. Kalau untuk kasus emang kita lagi menunggu kapan mau ada sidang, kapan reka ulangnya aja kan lama ya, reka adegannya ya. Sebenarnya nunggu reka adegan dulu kan, kok belum juga, tapi dikasih tahu sama polisinya nanti juga Bu kalau pasti ada katanya reka adegan, tapi nanti dikasih tahu, pasti dikasih tahu ya. Kemarin Selasa yang lalu baru ini peristiwa adegan terjadi di awal September, reka adegan baru dilakukan minggu lalu. Iya. Awal Desember. Tanggal 9 kalau nggak salah. Iya. Sebelum ke kasusnya, Ibu tadi berjanji di nisannya almarhumah akan merawat 2 anak yang ditinggal oleh almarhumah. Sejauh ini bagaimana keadaan anak-anaknya Bu? Saya berusaha supaya anak-anak selalu sehat, selalu baik. Malah yang gede yang pertama itu ya sekarang lagi dalam terapi supaya bicaranya lancar. Masih ada semacam trauma nggak Bu setelah kejadian ini? Iya, masih. Masih ada Bu? 2 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu sakit, 2 minggu nggak mau makan, nggak bisa bobo, minum kucing kalau minum gimana begitu aja, bengong, ngelamun. Terkadang-kadang kalau lagi bobo, sekalinya bobo semalam tuh cuma 2 jam itu, manggilnya mama gitu aja. Masih nyari almarhumah? Masih kayak masih keingetan gitu ke mamahnya. Ini saya harus sampaikan ya, saya melakukan peliputan mendalam dengan keadaan yang juga merasa terpukul. Pemirsa ya, saya melihat langsung di TKP yang saya sebutkan tadi adalah, mohon maaf saya harus sampaikan ya Bu ya, mohon maaf sekali lagi, cap di dinding kontrakan yang berbentuk telapak tangan anak. Mohon maaf sekali lagi. Dan dalam kejadian ketika peristiwa itu terjadi, ketika detik-detik suami menghabisi istrinya almarhumah, ada anaknya di situ, dan itu sangat memukul perasaan saya tentu saja, dan tentu saja saya nggak bisa bayangkan apabila ini terjadi dan disaksikan oleh anak kecil itu. Bu Linda, rasa prihatin kami terus kami sampaikan. Terima kasih. Bu Linda, kaget tidak ketika kemarin
dengar informasi bahwa kasus yang terjadi pada Mega menjadi bahasan dalam debat presiden, debat calon presiden. Ya, kemarin saya lihat, saya sebenarnya senang ada perhatian ya. Saya maunya tuh udah ada perhatian seperti ini. Ya pengennya cepet-cepet selesai karena kita udah menunggu hampir 3 bulan. Pengen cepet-cepet apa sih namanya? Ada apa ya? Kepastian. Ada kepastian. Ada gitu. keadilan. Iya. Jangan sampai kelamaan berlarut-larut. Pengen buru-buru selesai lah gitu. Kasusnya kan kan udah lama banget, udah hampir 3 bulan ini kan menunggu. Iya. Dalam tayangan sebelumnya saya dan Ibu kami antarkan ke makam ya. Dan di sana saya menyampaikan satu kampanye stop kekerasan dalam rumah tangga. Dan kasus ini kan tidak boleh terjadi lagi pada pihak-pihak di luar sana. Bu, itu kampanye yang kita suarakan bersama. Termasuk juga penanganan secara cepat dari polisi, Bu. Kalau ada laporan-laporan demikian. Ibu punya harapan nggak yang ingin disampaikan, Bu, mengenai kasus yang menimpa putri Ibu almarhumah agar tidak terjadi lagi ke depannya? Iya, harapan saya itu cukup Mega saja. Cukup yang lainnya jangan sampai ada lagi mega-mega yang lain seperti Mas bilang ya. Jangan sampai ada mega-mega yang lain seperti ini. Udah cukup anak saya aja yang merasakan seperti ini. Dari KDRT sampai meninggalnya jangan sampai ada lagi. Itu aja harapan saya. Kasihan perempuan-perempuan seperti saya kan juga perempuan yang nimpa sama anak saya itu. Orang lain juga mungkin seandainya ada yang menimpa seperti orang tuanya kayak apa gitu kan. Ya, detail-detail memang begitu tragis kalau kita mengetahui persis kasus ini. Dan saya mengetahui betul bahwa Bu Linda lah yang pertama kali menemukan almarhumah yang dikiranya tertidur. Ternyata sudah tak bernyawa lagi, Bu. Mohon maaf saya bawa kembali memori yang menyakitkan itu, Bu. Tapi ini untuk memberikan penjelasan serta yang mengenai kasus yang terjadi. Bu, apa yang masih ingin disampaikan, Bu? Barangkali apa yang ingin disampaikan yang masih ingin diselesaikan barangkali oleh pihak-pihak tertentu? Ya itu aja saya. Pengen secepatnya kasus ini selesai supaya ya di sananya juga mungkin almarhum tenang ya, kasusnya udah selesai, udah berjalan seperti apa yang kita inginkan gitu. Si pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Terus ya anak-anak juga biar saya juga tenang, udah ketahuan bapaknya sekian tahun misalnya gitu. Masalah orang tuanya nggak perhatian, saya sih nggak masalah, itu aja. Kami harus melindungi tentu saja identitas anak-anak yang juga sebetulnya turut hadir bersama kami di studio, pemirsa. Dan tentu saja kita juga berharap mereka nggak terpukul ya, Bu ya. Kami membuka tentu saja komunikasi, Bu. Apapun yang bisa kami bantu, kami akan bantu, Bu. Utamanya untuk penanganan terhadap anak-anak ini, kami akan buka akses kemana tempat yang Ibu butuhkan. Terima kasih sekali lagi ya, Bu Linda, sudah hadir bersama kami. Terima kasih, Bu Linda. Sehat-sehat ya, Bu ya. Kami terima kasih sekali, Ibu sudah berkenan hadir di studio kami. Saya 2 kali hadir ke kediaman Bu Linda dan untuk pertama kali yang bersangkutan hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas isu hak asasi manusia menjadi pembahasan dalam debat perdana calon presiden. Salah satu korban yang belum ditemukan akan kita bahas karena ada anaknya, yaitu Hakim Hamdun, anak dari Bapak Dedi Hamdun, menjadi korban penghilangan paksa tahun 1997. Informasinya saat lagi. Dalam debat perdana, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan kasus pelanggaran HAM berat kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar mempertanyakan komitmen Prabowo untuk membentuk pengadilan HAM apabila terpilih menjadi presiden. Diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk bertanya ke calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena.
Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Kita akan berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak. Kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, waktu? Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Oke. Ya. Dan selanjutnya. Ya, isu hak asasi manusia menjadi pembahasan dalam debat perdana calon presiden. Salah satu korban yang belum ditemukan adalah Dedi Hamdun. Kita akan berbincang bersama dengan Hakim Hamdun, anak Bapak Dedi Hamdun yang menjadi korban penghilangan paksa tahun 1997. Assalamualaikum, Mas Hakim.
Salam Mas. Iya, sudah tersambung ya, Mas? Sudah siap. Iya, bersama kita juga hadir Profesor Ikrar Nusabakti, Profesor Riset LIPI. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Prof. Dan juga ada Mas Buya Aswar Furgutiama, aktivis Gerak 98. Mas Aswar, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Iya, saya terlebih dulu ke Mas Hakim ya. Betulkah selama 26 tahun kasus ini bergulir, belum ada perhatian khusus dari pemerintah? Oh iya, memang selama 26 tahun ini emang nggak pernah ada. Cuman memang baru kali ini aja yang diinisiasi oleh Pak Mahfud, kita sama-sama tahu adalah non-judicial penyelesaiannya itu. Cuman kalau menurut saya sih itu aja belum cukup ya. Karena cuman kemauan kita itu sebenarnya lebih ke kejelasan status ayah saya gitu. Nah, kita dengar kan ada semacam kompensasi yang disiapkan pemerintah, beasiswa untuk anak korban penculikan. Apakah ini direalisasikan kepada Anda? Oh belum, saya sempat nanya, katanya untuk beasiswa itu kan kalau saya sudah 38 tahun. Apakah masih fit buat saya gitu. Kalau saya minta untuk anak saya katanya masih debatable apa bisa untuk cucu atau tidak. Tapi yang 65 katanya bisa sampai ke cucu. Makanya ini kan harus jelas dan masih abu-abu. Oke. Kemarin kita tanggal 11 itu diundang, kita dikasih ini nih Mas. Apa itu? Kelihatan nggak ya? Kartu Indonesia Sehat Prioritas. Oke. Nah, kita dikasih ini, ibu saya dikasih bantuan PKH itu 900.000 per bulan, katanya cuman belum realisasi juga. Oh, ini yang realisasi dari Inpres itu ya, instruksi presiden kelihatannya. Iya, Inpres 2 kemarin itu, cuman kan kalau cuman itu aja, maksud saya kurang ya, kan kejelasan ini penting gitu. Kayak Papayan ada salah satu yang anaknya, ayahnya dari Pak Ucok itu, sampai sekarang namanya tidak bisa dihilangkan dari kakak. Ahli warisnya, jadi dia selalu bermasalah di BPN. Nah kalau kami kebalikannya, ayah saya hilang dari kakak, gitu. Ini hal-hal yang ini yang kami pengen negara tuh ada will untuk menyelesaikannya gitu. Sejauh ini upaya apa yang sudah Anda lakukan, baik itu secara swadaya, artinya secara diri sendiri bersama dengan keluarga, atau menggandeng pihak lain? Oh, kita sebenarnya dibantu oleh Kontras juga untuk advokasi ini. Cuman memang agak susah juga karena di Mendagri itu kan kalau kita mau bikin sesuatu harus ada surat kematian. Sementara kita nggak punya statusnya surat hilang kematian. Statusnya hilang, nggak ada status hilang itu di negara ini, masalahnya itu. Oke, begini deh. Itu. Bagaimana kemudian menurut Anda, pandangan Anda, rezim berganti rezim, penyelesaian kasus penculikan paksa sudah sampai tahap mana? Nggak ada sih, belum ada yang nyata. Jalan di tempat? Jalan di tempat semua. Makanya kalau saya boleh saran, itu harusnya 3 capres itu disuruh tanda tangan kontrak politik. 100 hari pertama bisa nggak selesaikan gitu. Hitam di atas putih? Iya, jangan kayak kemarin itu kan Pak Prabowo juga nggak bisa jawab itu, ditanya apa jawab apa, lain-lain juga dia. Oke, kita ajak berdiskusi ya, pandangan dari Mas Azwar. Baik. Ya, apakah Anda sependapat? Apa pandangan Anda mengenai perdebatan yang terjadi mengenai komitmen untuk penegakan kasus-kasus HAM masa lalu? Pertama begini, kita kan, saya sendiri itu pada tahun 98 itu merupakan pelaku juga sejarah. Tapi kalau mau dipersingkat adalah hari ini, bahwa yang dibutuhkan oleh para korban hari ini adalah bagaimana kejelasan nasib mereka. Kepastian, dan negara harus bertanggung jawab untuk itu. Bahwa di antara semalam kita lihat 3 capres ini, yang jelas-jelas dan terang-terangan mau menuntaskan persoalan ini, dan posisinya jelas, kita bisa lihat itu di Bapak Ganjar Pranowo. Jelas. Ada hitam di atas putihnya tidak? Seperti yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi? Ya itu akan secara tegas dan jelas Ganjar Pranowo mengatakan kita akan tuntaskan ini. Biar apa? Biar tidak ada lagi kemudian isu ini muncul setiap 5 tahun sekali. Oke, kok saya menangkap kesan ini bukan barang baru ya. Ini selalu semacam menjadi komoditas politik yang dimainkan dan dijual setiap kali pemilu. Apakah Anda melihat ini tidak mengarah ke sana? Karena kesalahannya bukan pada kita rakyat Indonesia, Mas. Ini kesalahannya pada negara yang tidak mau menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas.
Harusnya negara selesaikan dong persoalan ini. Oke. Kita juga harus kasihan sebenarnya kepada Prabowo-nya sendiri. Oke. Iya dong. Harusnya persoalan ini harus selesai sehingga kemudian tidak ada lagi kemudian yang mengatakan ini adalah persoalan politik. Bahwa ini adalah betul-betul persoalan bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini. Prof. Ikrar, apakah betul kemudian sudah disinggung Pak Prabowo semacam tersandera di sini? Dari tahun ke tahun dalam setiap agenda kontestasi pemilihan presiden selalu saja hal-hal ini diungkit dan pada prakteknya kalau kita lihat secara politik masing-masing koalisi bisa saja ada dalam koalisi bersama dengan Pak Prabowo kemudian malah tiba-tiba menyerangnya. Ya begini ya, sebetulnya Pak Prabowo juga tidak boleh terlalu paranoia soal itu. Ya, beliau juga jangan kemudian setiap ada pertanyaan mengenai pelanggaran HAM seakan-akan tertuju pada dirinya. Ya, kalau kita perhatikan ya kalimat-kalimat yang digunakan oleh paslon nomor 3, itu kan yang dia tanya adalah jika Anda duduk di situ berarti dia jadi presiden. Yeah. Nah kemudian apakah ini kasus-kasus pelanggaran ini akan diselesaikan sampai tuntas ya, termasuk juga apakah Anda akan membantu mencari di mana itu kuburan dari 13 orang yang diculik dan hilang itu ya, sehingga kemudian keluarganya bisa nyekar, bisa apa namanya itu berdoa dan sebagainya. Kan itu pertanyaan dan itu tidak dijawab. Dia seakan-akan wah selalu setiap 5 tahun ini menjadi komoditas politik dan sebagainya. Dan memang terus terang ya, memang negara ini belum menyelesaikan semua kasus-kasus HAM berat ya. Anda tahu ya, di era reformasi itu di era Presiden SBY misalnya kan, itu dibentuk KKR ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi meniru gaya Afrika Selatan. Tapi KKR itu ya, jangankan kemudian lanjut dengan misalnya pengadilan HAM ad hoc atau pengadilan yang lain ya. Tapi ketika ini menjadi undang-undang saja, kemudian masuk ke MK, diminta untuk diperbaiki, malah kemudian dihilangkan gitu kan. Itu KKR. Kemudian Anda lihat Presiden Republik Indonesia dari eranya Gus Dur, itu cuma Gus Dur yang kemudian menghilangkan istilah apa namanya itu ekstapol ya di dalam KTP. Tapi Anda lihat, pernahkah kemudian ada pengadilan-pengadilan yang benar-benar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran itu secara judicial ya? Ini nggak ada. Semuanya selalu ingin menyelesaikannya dengan non judicial. Nah, itu dia sampai di sana. Tidak begitu naif kita kemudian menitik beratkan ini semua kepada sosok Pak Prabowo karena pada praktiknya rezim berganti rezim, kekuasaan berganti kekuasaan, semuanya ditanyai pada komitmen untuk penyelesaian kasus ini secara tuntas. Kita akan bahas saat lagi ya, Bapak-bapak tetap bersama kami, termasuk tetap bersama kami Mas Hakim Hamdan, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan berdialog bersama dengan Mas Hakim Hamda, anak dari Bapak Dedi Hamdan maksud kami, yang sampai saat ini menjadi korban penghilangan paksa. Ada juga Buya Azwar Furguyama, aktivis Gerak 98, dan Prof. Ikrar Nusabakti dari Profesor Riset LIPI. Saya kembali ke Mas Hakim. Mas Hakim, kalau Anda lihat rezim berganti rezim, kemudian kasusnya nggak selesai, apakah Anda punya pandangan tersendiri mengapa itu tidak selesai? Kan, memang mereka memakai ini untuk komoditas juga sebenarnya kalau kita lihat. Makanya dengan itu harus ada kontrak politik lah menurut saya. Yang paling benar itu bisa nggak mereka selesaikan di 100 hari pertama. Dan selanjutnya menurut saya itu jaminan apa setelah presiden baru jadi, kepres yang lama ini nggak dicabut gitu. Harus ada yang konkret kalau menurut saya. Kalau cuma omong-omongan di depan, udah 4 kali pemilu masih kita diginin terus. Nah itu dia. Karena pada prakteknya kalau ada sebut ini komunikasi politik, ini kemudian menjadi dititikberatkan kepada orang-orang tertentu atau barangkali semua menanggung hal yang sama dalam hal ini. Karena kita tahu ada aktivis 98 juga yang bagian dari parlemen saat ini. Kemudian juga kita tahu juga beberapa partai politik yang punya komitmen tapi pada prakteknya tidak dijalankan dengan baik
Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu kan kembali ke masing-masing orang ya. Kalau mereka yang di parlemen mungkin pemandangannya lain. Tapi kalau kami yang korban-korban ini kan pemandangan kami, sudut pandangnya lain juga. Setiap kali ini dibuka, kami kebuka lagi lukanya gitu loh. Kami dikasih harapan lagi, diculik lagi, dibunuh lagi berkali-kali setiap 5 tahun. Nah, buat kami itu makanya harus ada benar-benar kontrak politik dan will dari 3 capres ini apa gitu. Dan saya juga kemarin sebenarnya mengharapkan Pak Prabowo itu menjawab, ya kalau saya menang saya selesain gitulah. Jadi yang dibutuhkan komitmen itu, dan beliau kan sudah sampaikan sebetulnya. Siapa? Pak Prabowo kan ketika ditanya, beliau kan menjawab kemudian akan berkomitmen. Apakah Anda kemudian menyaksikan komitmen itu? Oh, komitmennya Pak Prabowo tadi malam itu setelah 2 kali mengulangi pertanyaan. Kalau komitmen itu biasanya langsung pertama kali, first time pasti dijawab. Oke. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Azwar? Tentang persoalan yang... Iya, kemudian disebutkan bahwa komitmen dari calon presiden untuk mengentaskan kasus HAM yang selalu berlarut dan diakui sebetulnya bahwa ini adalah komunitas politik 5 tahunan. Ya, yang mengatakan ini komunitas politik itu kan buat para politisi. Tapi bagi kami, aktivis 98, ini bukan persoalan politik ansi, Mas. Ini bukanlah persoalan politik. Menurut kami ya, ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara. Bukan persoalan politik. Kami tidak melihat ini sebagai aktivis 98 karena yang diserang ketika itu adalah kemanusiaan. Berapa banyak kawan-kawan kami yang hilang, berapa banyak kawan-kawan kami yang dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa ada yang belum kembali hari ini. Jadi kalau misalnya para politisi, terus kemudian ada teman-teman kami juga yang kemudian sekarang menjadi pencuci ya, pencuci dosa-dosanya Prabowo Subianto di kubunya Prabowo, ada beberapa orang di sana aktivis 98, ya kami anggap mereka itu sudah jadi politisi aja. Mereka yang di sana buat saya pribadi sudah tidak punya hak moral. Hak moral untuk berbicara atas nama pejuang kemanusiaan. Mas, apa yang dulu tahun 98 kita cita-citakan adalah Indonesia ini keluar dari rezim diktator otoritarianisme Orde Baru. Dengan semangat juang kita agar Indonesia ini menjadi negara yang demokratis. Dan pada prakteknya lahirlah negara demokrasi yang saat ini menjalankan pemilu 5 tahun. Reformasi yang hadir hari ini ya berkat perjuangan kawan-kawan kita dulu. Ada yang bahkan begini Mas ya, sebentar. Begini, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saya yang di sana, aktivis 98 yang di sana, sebagai langkah politik itu saya tidak bisa melarang, Mas. Di mana-mana tempat kan, politisi di berbagai partai dan sebagainya. Politisi itu bebas, mereka punya hak. Apapun alasan mereka itu, saya juga gak mau tahu alasannya apa. Itu hak politik dia. Tetapi jangan begitu dong, maksudnya kalau sebagai politisi ya silakan kalian ambil sesuatu lah dari sana, tetapi jangan juga kemudian mengingkari sejarah yang pernah ada. Begitu Mas kira-kira. Ya, saya setuju itu. Iya. Terakhir apa yang ingin disampaikan Pak Hakim? Kalau saya pengen ini ada satu yang agak mengganggu saya semalam itu pada saat ditanya oleh Pak Ganjar tentang 13 orang itu, Pak Prabowo menjawabnya, come on. Terus di belakangnya ditertawakan ya. Itu saya agak keganggu ya. Ini masalah nyawa bos. Diketawa-ketawain kayak gitu. Kayak gampang banget ya. Siapa yang menertawakan menurut Anda? Di belakangnya itu kan kalau kita ulang tertawa tuh setelah itu pendukungnya. Pendukung ya. Para pendukung itu harus dipastikan ya. Itu nggak bagus itu. Itu masalah nyawa. Masalah mekanisme debat yang perlu kemudian dipertimbangkan ulang karena ini kaitannya dengan kelangsungan hidup ya. Ya itu aja sih saya pengennya kejelasan sih Mas. Kalau kejelasan apa meninggal ya bilang meninggal di mana kuburannya, kalau masih hidup di mana orangnya. Itu sih dan non judicial ini kalau bisa jangan abu-abu ya. Karena harus keadilan kan, berkeadilan antara yang 65 sama, 97 sama, dan 12 yang lain itu sama semua. Saya harap sih itu bisa dilakukan. Terima kasih ya Mas Hakim Hamdun, anak dari Pak Deddy Hamdun, korban penculikan paksa tahun 1997. Dan terima kasih sekali lagi Pak Azwar yang sudah hadir bersama kami dari aktivis Gerak 98. Prof. Ikrar masih bersama dengan kita karena kita akan sampaikan informasi ini. Dalam debat perdana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat mempertanyakan perihal putusan Mahkamah Konstitusi kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies menganggap putusan MK
menguntungkan Prabowo dalam Pilpres? Tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Ya, nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Ikrar yang akan menanggapi bagaimana kemudian perdebatan yang ada antara Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 dengan calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto. Tapi kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di The Prime Show. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban dan saya harus langsung bertanya kepada Prof. Ikrar Nusa Bakti, Profesor Riset LIPI mengenai tanggapan dari Pak Prabowo saat ditanyai urusan MK-MK oleh Anies Baswedan yang mengembalikan kepada rakyat. Karena rakyat punya hak pilih untuk menentukan nanti siapa yang nanti akan menjadi presiden di 2024 mendatang. Tanggapan Anda? Ya, yang jelas rakyat itu hanya disodorkan oleh para elit politik ya mengenai siapa yang boleh mereka pilih ya dan kemudian mengapa itu harus dipilih ya? Saya beri contoh misalnya Prabowo selalu mengatakan bahwa menurut penasihat hukum saya bahwa ini persoalan di MK yang usulan nomor 90 itu ya dianggap final and legally binding. Padahal kita tahu di dalam suatu hukum itu final and legally binding kalau misalnya prosesnya itu benar-benar benar ya, due diligence. Tapi kalau kemudian prosesnya itu ternyata mengandung cacat besar dalam bidang etik,
itu harusnya tidak final and legally binding. Atau paling tidak ya Anda yang kemudian terkena kasus itu harusnya Anda juga memiliki satu perasaan moral, ya. Anda memiliki moral politik, etika. Wah, kayaknya gue nggak pantas nih menjadi calon wakil presiden atau tidakkah kemudian anomali, Prof, ketika kita melihat malah pollingnya dalam beberapa kesempatan kita melihat justru meroket di tengah terjangan-terjangan isu benar, ini. Ya. Sekarang begini, kalau Anda lihat ya, itu polling untuk Prabowo dan Gibran itu meroket kan sejak Gibran itu dimasukkan menjadi calon wakil presiden, ya. Kenapa demikian? Karena Prabowo sendiri yakin bahwa kalau dia tidak didampingi oleh Gibran, dia tidak akan dapat untuk terpilih menjadi presiden. Dan makanya kemudian dia terima saja tawaran dari Presiden Jokowi, ya. Dan Jokowi juga membutuhkan Prabowo supaya anaknya itu bisa menjadi cawapres kan gitu. Jadi ini ada simbiose mutualisme di situ. Nah, kita sebagai rakyat itu harusnya juga memiliki hak untuk kemudian siapa yang layak dicalonkan, siapa yang tidak pantas dicalonkan gitu. Tapi karena ini udah seperti itu ya kemudian ya rakyat tinggal memilih aja. Dan buat saya kata-kata tergantung rakyat yang memilih itu juga tidak selamanya benar. Karena rakyat itu tidak memiliki kedaulatan untuk menentukan siapa menjadi calon-calon presiden dan wakil presiden tersebut. Kita sampaikan informasi mengenai dalam visi misi pemaparannya. Ganjar menyinggung kebebasan demokrasi. Ganjar menyinggung peristiwa intimidasi yang terjadi kepada Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Pemirsa, kasus dugaan intimidasi yang dialami Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI, diangkat oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Saya Abraham Silaban berkesempatan mewawancari khusus Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengenai apa yang dialaminya. Saya ingatkan kembali memori mengenai kasus yang dialaminya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik, Bang. Baik. Setelah marak pemberitaan dan lain sebagainya, ada rasa gentar? Nggak ada, Bang. Nggak ada rasa gentar? Nggak ada. Oke. Melki bisa kelihatan tersenyum nampaknya karena sudah ketemu langsung dengan orang tua. Benar. Dengan ibu ya? Benar. Di Pontianak ya? Betul. Berarti baru pulang dari Pontianak? Baru hari ini tadi pagi saya sampai Jakarta. Oke. Melki khusus pulang ke Pontianak untuk mengonfirmasi sebetulnya apa-apa saja dugaan intimidasi yang diterima oleh ibunda. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kultum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya, bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja mas, biar lebih sepi gitu. Nah, ini kultum kebangsaan mengenai apa topiknya? Kultum kebangsaan tentang kami mengkritik putusan MK dan juga kaitannya dalam politik dinasti gitu. Sebelum kami mengadakan kultum kebangsaan, saya sudah tahu saya akan ditelepon gitu. Karena beberapa kali diskusi yang BEM UI selenggarakan pun pihak-pihak inilah yang seringkali menelpon gitu. Pihak-pihak yang mengaku aparat keamanan seringkali menelpon. Jadi saya tahu sebelum kultum kebangsaan saya pasti akan ditelepon juga gitu. Oke, pihak-pihak ini artinya sudah lebih dari sekali. Sudah lebih dari sekali. Siapa yang Anda maksud? Ya, siapa yang Anda maksud dan dimaksud itu pertanyaan menggantung, tentu saja itu yang harus dibuktikan. Siapa yang menelpon Melki berkali-kali dalam disebutkan tadi menggelar suatu dialog. Pandangan Anda mengenai urusan demokrasi yang diangkat oleh Pak Ganjar mengenai isu Melki. Jadi gini, saya kemudian juga bertemu dengan Melki dalam sebuah acara di FHUI ya. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Hukum UI ya. Dia ketua BEM UI. Berasal dari Kalimantan Barat ya, dan dia menceritakan pada saya
bagaimana situasi keluarganya ya, mengalami intimidasi semacam itu. Terus kemudian saya juga bertanya pada dia ya, Melki, aku kok dengar ada cerita yang nggak enak terhadap kamu ya, bahwa kamu tuh sebenarnya orang yang dekat dengan aparat keamanan. Terus dibilang pada saya, Bang, itulah kadang-kadang aktivis itu suka dijelek-jelekkan, bahwa seakan-akan dia itu adalah agen dari aparat keamanan, baik itu tentara ataupun polisi. Padahal saya tidak punya kaitan apapun. Tapi yang jelas intimidasi itu terjadi. Ya. Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi dan kepada dirinya, kepada orang tuanya juga. Betul. Dan kayak mendengar ke sekolahnya juga itu di telepon. Sampai kemudian dia itu sekolahnya dulu gimana, kemudian dia di UI juga bagaimana. Dan Anda jangan lupa ya, itu yang melakukan intimidasi itu juga bukan aparat keamanan biasa saja, tapi juga di kampus sendiri setiap ada acara-acara dari BEM UI, itu juga pihak rektorat ya, itu juga melakukan upaya-upaya supaya acara itu tidak bisa digelar. Kalau ada yang berkilah bahwa itu patroli biasa misalnya, rutin dan lain sebagainya. Sekarang kalau patroli biasa kemudian ngapain kemudian ditelepon-telepon, dan Anda ini saya jelaskan aja ya, setiap mau ada acara di kampus ya, apakah itu di UI, di UGM ataupun di Universitas Airlangga ya, itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, itu selalu pihak penyelenggara itu ada yang nelpon, ada yang nelpon dan ada yang kemudian dia telepon dengan nomor telepon dari luar negeri gitu kan, dari ini, dan kemudian begitu diangkat dimatikan ya, atau kemudian yang itu yang kemudian menyatakan jangan dilanjutkan, stop. Jadi ini kayak sebelum tahun 98 lah gitu. Prof, terakhir ya Prof, singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan kemudian kasus-kasus demikian disebutkan kemudian dalam harapan kita menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul kan dijamin oleh undang-undang. Jadi begini ya, kita tahu kita udah masuk ke era reformasi, kita berharap setelah 25 tahun reformasi itu kita masuk kepada suatu situasi yang benar-benar berbeda dari era Orde Baru ya. Saya ngalami sekali bagaimana di era Orde Baru itu kadang-kadang dinding-dinding di ruangan kampus itu seakan-akan ada perkamnya gitu kan. Tapi yang ingin saya katakan, biarkan kemudian orang-orang itu bisa bersuara, biarkan orang-orang itu bisa menyatakan pendapatnya, termasuk juga di parlemen. Kenapa demikian? Makanya saya selalu menginginkan supaya ada checks and balances antara parlemen dengan eksekutif. Tapi kita tahu ya, di era Jokowi ini khususnya sejak 2019 semua oposisi itu langsung ditarik masuk ke dalam eksekutif. Jadi tidak ada checks and balances, dan itulah yang kemudian sekarang masih terus terjadi di Republik ini. Itu kemudian menjadi catatan yang harapannya kemudian bisa diperbaiki. Andai kata kemudian Pak Jokowi kan sudah selesai ini dalam 2 periode rezimnya, kemudian masing-masing capres juga kita dengarkan kemarin punya komitmen untuk memastikan iklim demokrasi yang baik. Terima kasih sekali lagi Prof. Ikrar Nusa Bakti, Profesor Riset dari LIPI sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, dengan berakhirnya dialog saya dengan Prof. Ikrar, dan menutup jumpa kita pula di The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.